Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Di zaman sekarang ini, kita membutuhkan generasi yang berkarakter. Bagaimana Islam memberikan solusi buat generasi sekarang yang kita kenal dengan generasi milenial? Maka itu dimulai dengan pembentukan karakter sejak dini. Dengan cara apa? Kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Muru auladakum bis-shalah." Ajarkanlah kepada generasi mudamu, ajarkanlah kepada anak-anakmu, keturunanmu untuk apa? Untuk melakukan ibadah salat. Banyaknya permasalahan yang diselesaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diselesaikan dengan satu ajaran, yaitu salat. Coba kita lihat, ada seorang yang mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak bisa berhenti untuk mencuri." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Silakan. Akan tetapi ketika tiba waktu salat, maka berhentilah dan lakukan salat." Sehingga orang tersebut, setiap dia ingin mencuri, belum masuk ke rumah orang tersebut, azan sudah dikumandangkan, sehingga dia tidak mau mencuri. Maka itulah solusi yang ditawarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagi anak-anak kita, generasi muda kita yang kecanduan narkoba, zat-zat adiktif, maka dengan salat, maka itu bisa sebagai sarana atau wadah untuk menanggulangi hal tersebut. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada generasi sahabat ketika disyariatkan salat masih dalam keadaan mabuk-mabukan, maka turun Al-Quran yang mengatakan, "La taqrabus salata wa antum suqara." Jangan kamu mabuk sementara engkau melakukan salat. Tapi syariat larangan mabuk-mabukan pada saat itu belum disyariatkan, sehingga setiap ingin melakukan minum-minuman keras, tidak lama masuk waktu salat, akhirnya tidak melakukan yang namanya minum-minuman keras. Kenapa? Karena berkat dengan disyariatkannya ibadah salat. Kenapa orang tua mesti mengajarkan kepada generasinya, mesti mengajarkan kepada keturunannya tentang salat? Dalam Al-Quran dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan jaga juga keturunanmu dari api neraka. "Waquduhan nasu wal hijarah." Karena bahan bakarnya itu yaitu dari batu dan juga dari manusia. Pemirsa Atira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakter apa yang ingin diajarkan dalam salat tersebut? Paling tidak ada 3 karakter yang diajarkan dari ibadah salat tersebut untuk generasi kita. Yang pertama, karakter kejujuran. Ketika orang salat, sekalipun dia salat tengah malam, salat isya dia sendiri melakukan salat isya, di tengah malam gelap gulita mati lampu, tidak mungkin dia salat isya 3 rakaat, mesti 4 rakaat. Kenapa? Ada karakter kejujuran dalam salat. Ketika karakter kejujuran ini diterapkan di luar salat, maka insya Allah generasi muda kita mulai di usia dini kita ajarkan, insya Allah akan terbentuk yang namanya karakter kejujuran. Sehingga kalau ada anak kita yang terlambat, dia pulang tengah malam, maka jangan sama sekali ditanya dari mana. Akan tetapi yang ditanya, sudahkah engkau melakukan salat? Maka insya Allah dia akan jujur menjawabnya. Kemudian karakter yang kedua yang terdapat dalam salat yang bisa kita terapkan untuk generasi kita, yaitu karakter menundukkan pandangan. Sehingga ketika kita sholat, kenapa harus menundukkan pandangan di tempat sujud? Maka itu memberikan hakikat di luar sholat, bahwa ketika anak-anak kita diajarkan sejak dini menundukkan pandangan, maka insya Allah anak-anak kita tidak ada faktor kegengsian dalam kehidupan. Kemudian karakter yang ketiga yang diajarkan, bahwa dalam sholat itu dianjurkan untuk sujud, bahwa anggota badan yang paling mulia yang sering ada rasa congkak dan sombong adalah kepala kita. Akan tetapi ketika disyariatkan salat, maka dia rela sujud bahkan lebih rendah dari tempat keluarnya kotoran. Mengajarkan kepada generasi muda kita bahwa ketika sejak dini ada rasa tawadu. Orang Bugis Makassar mengatakan mapatabe. Maka insya Allah ini yang bisa membentuk karakter anak-anak kita menjadi generasi cinta kepada salat, generasi
yang dengan sholat insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Mudah-mudahan sebagai orang tua, ajarkanlah anak kita sholat, karena sholat itu adalah pintu kebaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.